Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Tajul Barokat, guru SMP Islam Nurul Sibian, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Selain mengajar, saya juga mendapat tugas tambahan, yaitu menjadi ketua komunitas belajar dalam sekolah dan juga menjadi penggerak komunitas belajar bergerak bersama BLPT. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, implementasi kurikulum Merdeka sudah diterapkan secara merata, baik dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dukungan implementasi kurikulum Merdeka banyak diberikan. Salah satu bentuk dukungannya adalah komunitas belajar. Untuk melaksanakan atau membentuk komunitas belajar, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi agar komunitas belajar dapat memberikan dampak pada proses pembelajaran di kelas. Apa saja pertanyaan refleksi tersebut? Di antaranya, pertanyaan refleksi yang pertama adalah, apa tujuan dibentuknya komunitas belajar? Yang kedua, bagaimana mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, seperti apa efektivitas kegiatan agar memenuhi kebutuhan belajar murid? Dan bagaimana komunitas belajar yang ideal? Bapak Ibu guru hebat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut, maka kita harus memiliki ide besar dalam pelaksanaan komunitas belajar. Terdapat 3 ide besar dalam pelaksanaan komunitas belajar. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana penjelasannya terkait 3 ide besar ini? Berikut penjelasannya. Komunitas belajar yang sukses memusatkan perhatian pada 3 ide besar. Pertama, fokus pada murid. Setiap individu diberikan perhatian dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. 2. Kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Melalui kolaborasi aktif, anggota komunitas belajar menghargai kontribusi setiap individu dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Ketiga, berorientasi pada hasil. Komunitas belajar yang efektif tidak hanya fokus pada proses belajar, tapi juga pada pencapaian hasil yang nyata dan memberikan dampak positif pada peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, 3 ide besar inilah yang mewujudkan komunitas belajar yang ideal. Untuk lebih memahaminya lagi, marilah kita dengarkan penjelasan lebih spesifik terkait 3 ide besar dalam menjalankan komunitas belajar. Bapak Ibu guru hebat, berikut penjelasannya. Komunitas belajar yang menerapkan ide besar pertama harus berfokus pada pembelajaran. Indikator kegiatan komunitas yang memikirkan fokus pada pembelajaran anak bisa kita lihat melalui 4 pertanyaan kritis berikut ini. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Dan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Gambaran ideal kedua, komunitas belajar bisa diterapkan melalui ide besar yang kedua, yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Di sini dimaksudkan adalah kolaborasi untuk menciptakan pemahaman dalam menjalankan komitmen dan tata nilai bersama. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua pegawai tenaga kependidikan.
Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Ide besar yang ketiga adalah berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Siklus inquiry apresiatif dalam komunitas belajar merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai tenaga pendidikan dan meningkatkan kualitas pada hasil belajar murid. Rangkaian inquiry apresiatif bisa dimulai melalui refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan fokus pada 3 ide besar, komunitas belajar menjadi tempat yang inspiratif dan membangun bagi setiap individu yang bergabung dalam perjalanan mencari ilmu. Bapak Ibu guru hebat, melalui 3 ide besar, pelaksanaan komunitas belajar diharapkan berlangsung secara organik. Maknanya adalah bahwa pelaksanaan komunitas belajar harus memenuhi kebutuhan. Ada 2 kebutuhan dasar dalam pelaksanaan komunitas belajar. Yang pertama adalah kebutuhan pemenuhan proses pembelajaran, dan yang kedua adalah kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian video praktik baik dalam pelaksanaan komunitas belajar. Semoga video praktik baik dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.